Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Bukan janji, tapi bukti. Sesaat kemudian, ya, kakak cuma minta satu permintaan terakhir. Boleh? Kakak memeluk kamu sebagai sebuah pelukan perpisahan, kata Rian memohon. Tapi, kata Yaya terpotong karena Rian sudah memeluknya erat. Yaya bisa merasakan bahwa Rian sedang menangis sambil memeluknya. Bahkan tubuhnya sudah bergetar karena dia sedang menahan isak tangisnya. Hati Yaya begitu sedih karena dia tidak bermaksud untuk menyakiti hati orang lain, tapi dia harus bagaimana lagi. Akhirnya, Yaya membalas pelukan Rian yang sudah begitu rapuh dan membelai bahunya. Seketika, Fernando melempar sebuah benda yang ada di atas meja Yaya. Rasanya dia begitu marah dan kecewa kepada istrinya yang membiarkan laki-laki lain memeluknya. Fernando benar-benar marah dan kecewa. Sekarang Fernando sadar bahwa rasa cinta dan sayangnya yang terlalu berlebihan kepada Yaya membuat Yaya tak lagi mempedulikan perasaannya. Dia terlalu memanjakan dan tidak pernah marah kepada Yaya, walau kadang Yaya melakukan hal-hal yang sudah melampaui batas. Tapi untuk sekarang, Fernando benar-benar harus memberi Yaya sebuah peringatan agar dia jarah. Fernando pulang lebih dulu. Yaya sampai di apartemen jam 4 sore. Saat Yaya membuka pintu apartemen, "Dari mana saja kau? Kenapa jam segini baru pulang?" kata Fernando begitu dingin. Dia sedang duduk di sofa. "Bi udah pulang. Kok Bi pulang cepat?" kata Yaya mendekati Fernando dan hendak bersalam. Namun Fernando menarik tangannya dan tak membiarkan Yaya bersalam, membuat Yaya kaget. Fernando menatap Yaya dengan tatapan begitu tajam dan sangat dingin, membuat Yaya begitu takut jadinya. "Terus kenapa? Kalau aku pulang cepat, apakah kau takut aku mengetahui semua kelakuanmu?" kata Fernando menatap Yaya dengan penuh kemarahan. Yaya menunduk, dia begitu takut. Walaupun dia tidak tahu di mana letak kesalahannya, tapi wajah suaminya menggambarkan bahwa suaminya sedang marah. Bahkan sangat-sangat marah. "Bi, kenapa? Yaya salah apa? Kok Bi tiba-tiba marah?" kata Yaya memberanikan diri untuk menatap Fernando. Fernando mencekal leher Yaya membuat Yaya menghadapnya. "Kau bertanya, kau salah apa, hah?" kata Fernando membentak Yaya. Emosi Fernando benar-benar menggebu-gebu. Bahkan dia tak bisa lagi menahannya. Dia ingin melampiaskannya. Bayangan Yaya membalas pelukan laki-laki itu membuat Fernando tambah emosi. Fernando menunjukkan Yaya sebuah foto, membuat mata Yaya melotot. Pantas saja suaminya marah. Tak ingin rasa marah dan emosinya yang hampir meledak membuat dia menyakiti istrinya, Fernando segera pergi meninggalkan Yaya. "Bi, Yaya bisa jelasin," kata Yaya terus mengejar Fernando sampai ke kamar. Namun Fernando seolah tak peduli dan terus mengabaikan Yaya. Saat Fernando memasuki kamar, Fernando sedang membuka lemari untuk mengambil bajunya. "Bi, dengerin penjelasan Yaya dulu, Bi," kata Yaya memeluk Fernando dari belakang. Yaya begitu takut. Fernando menghempas tangan Yaya yang tengah memeluknya. Seketika dia berbalik dan menghadap Yaya. "Penjelasan? Apakah kau mau menjelaskan bahwa kau akan memilih laki-laki itu dan meninggalkan aku karena dia lebih sempurna ketimbang aku, hah?" kata Fernando membentak Yaya. Rasanya dia benar-benar sudah terbakar api emosi. "Enggak, Bi," kata-kata Yaya terpotong karena Fernando meninju kaca besar di dinding ruang ganti, membuat kaca itu retak dan tiba-tiba hancur berkeping-keping, membuat darah segar mengalir deras di tangan Fernando. "Bi," kata Yaya memeluk Fernando dan menangis terisak-isak di pelukan Fernando. Yaya begitu takut dan sangat sedih. Yaya tidak menyangka bahwa suaminya ketika marah tak akan menyakiti dia, tapi malah menyakiti dirinya sendiri. "Lepasin Yaya, aku tak ingin kemarahanku membuat aku menyakitimu," kata Fernando mencoba menahan emosinya. "Bi boleh sakitin Yaya, karena memang Yaya yang salah, tapi Bi gak boleh sakitin diri Bi sendiri kayak gini," kata Yaya menangis yang terus terisak di pelukan Fernando. Seketika Fernando sadar dari emosi dan rasa marahnya. Fernando diam mematung membiarkan Yaya terus terisak di dadanya. Fernando sadar kalau dia terus bersama Yaya sekarang, dia takut nanti karena tak bisa menahan emosinya,
dia akan menyakiti Yaya. Buktinya karena dia tak mampu menahan emosinya, dia barusan membentak dan memarahi istrinya, membuat Yaya begitu takut olehnya. Sekarang Fernando benar-benar harus menenangkan dirinya dulu. Jika nanti pikirannya sudah jernih, barulah dia akan bicara kembali kepada istrinya. Fernando memilih untuk mendiami Yaya selama beberapa hari, karena mungkin dengan begitu Yaya bisa sadar dan belajar bahwa dia harus menjaga sikapnya agar tak menyakiti hati suaminya. Sesaat kemudian Yaya melepaskan pelukannya dan menatap Fernando. Air matanya masih mengalir deras. Fernando hendak melangkah pergi. "Bi mau kemana?" kata Yaya begitu sendu. "Pergi," kata Fernando ketus. "Jangan pergi, Bi," kata Yaya memohon. Dia terus memohon agar Fernando tidak pergi. "Kamu ingin aku pulang malam ini atau tidak?" kata Fernando tegas. Yaya mengangguk. "Makanya, sekarang biarin aku pergi. Atau enggak, aku gak bakalan pulang," kata Fernando semakin tegas dan keras, membuat air mata Yaya kembali mengalir deras. Yaya menghapus air matanya yang terus berjatuhan tanpa henti. "Iya, Bi boleh pergi, tapi izinin Yaya obatin luka Bi dulu," kata Yaya memegang tangan Fernando yang sudah dipenuhi darah. "Gak usah," kata Fernando kembali menarik tangannya. Namun Yaya tak mau melepaskan tangan Fernando. "Tapi nanti infeksi, Bi," kata Yaya memohon. Bahkan tubuhnya sudah bergetar menahan isaknya. "Biarin aja kalau tanganku infeksi, dan lama-kelamaan tubuhku juga akan sakit-sakitan. Setelah itu aku akan mati," kata Fernando membuat Yaya menangis begitu keras. Fernando membuat perasaan Yaya begitu tersayat dengan kata-katanya. "Bi, kenapa ngomong gitu? Apakah Bi udah gak sayang sama Yaya lagi?" kata Yaya terus terisak. "Percuma, Bi menyayangi kamu kalau kamu itu gak menghargai perasaan Bi. Asal kamu tahu ya, hati Bi sakit, bahkan perih rasanya melihat istri sendiri berada di pelukan orang lain. Dan yang lebih menyakitkan, istriku juga membalas pelukan laki-laki lain," kata Fernando mengeluarkan semua isi hatinya. Fernando sudah berada di depan pintu keluar. "Enggak, Bi gak boleh keluar," kata Yaya memeluk Fernando erat. Yaya takut kalau Fernando pergi dalam keadaan marah, nanti suaminya melakukan hal-hal yang tak diinginkan. "Lepasin Yaya," kata Fernando tegas. "Enggak, Yaya gak bakal lepasin," kata Yaya keras kepala. "Yaya bakalan jelasin semua sama Bi." Fernando hanya diam. Dia emang ungkapin perasaannya sama Yaya, tapi Yaya gak menerimanya kok. "Bi, Yaya bilang sama dia kalau Yaya udah menikah, dan Yaya sangat menyayangi Bi," kata Yaya menjelaskan. "Jadi Bi, jangan marah lagi, Yaya takut," kata Yaya jujur karena memang dia takut jika Fernando marah kepadanya. Fernando berbalik menatap Yaya. "Bi tahu semuanya sayang, Bi gak marah, hanya saja Bi kecewa sama kamu. Kamu bilang sama Bi kalau kamu itu udah mencintai Bi, tapi nyatanya kamu masih membiarkan orang lain memeluk kamu dengan bebas," kata Fernando mengeluarkan isi hatinya. "Oke, kalau dia yang meluk kamu duluan, kamu gak bisa menghindar. Tapi yang membuat Bi marah dan kecewa itu kamu juga membalas pelukan laki-laki itu sayang," kata Fernando menatap Yaya. Yaya menunduk. Sekarang Yaya tahu, ternyata Fernando bukan marah karena foto-foto itu, tapi karena Yaya membalas pelukan laki-laki lain. Mungkin jika Yaya yang berada di posisi Fernando, mungkin dia tidak akan hanya marah pada Fernando, tapi akan meninggalkannya. Tanpa ingin mendengar apapun alasan Fernando memeluk wanita lain, memikirkan itu membuat Yaya begitu takut. "Yaya minta maaf," kata Yaya penuh penyesalan. Dia kembali memeluk Fernando erat. "Bi gak butuh kata maaf kamu, tapi yang Bi butuhin itu kamu mau berubah dan tak akan melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari," kata Fernando membalas pelukan Yaya. "Satu hal yang harus kamu tahu sayang, jangankan sekarang, bahkan sebelum kamu menjadi istriku, aku sudah tak rela dan marah melihat kamu berada di pelukan laki-laki lain. Aku tak bisa menahan emosi dan rasa marahku melihatnya," kata Fernando berterus terang. Mungkin Yaya gak nyaman dengan sikap Bi yang terlalu posesif, tapi memang seperti itulah Bi sayang. Dan alasan Bi menjadi playboy adalah karena Bi tak ingin menyakiti orang yang Bi cintai, hanya karena keposesifan Bi. Maka dari itu, Bi memilih menjadi seorang playboy yang bermain dengan banyak wanita, tanpa menaruh rasa cinta kepada mereka. Karena di saat Bi benar-benar sudah mencintai seorang wanita, maka sifat posesif itu akan kembali muncul. "Yaya janji sama Bi,
kalau Yaya nggak bakalan kayak gitu lagi, kata Yaya menatap Ferrado dengan penuh penyesalan. Bukan janji sayang, tapi bukti, kata Ferrado menghapus air mata Yaya dengan sebelah tangannya. Sekarang kita ke kamar lagi ya, Bi, kata Yaya lembut. Sesampai di kamar, Yaya membuka kancing kemeja Ferrado dan melepas baju suaminya yang sudah terkena bercak darah. Yaya mengambil kotak obat dan mulai mengobati luka di tangan Ferrado dengan begitu perhatian dan sangat teliti. Tahan ya, Bi, ini bakalan perih, kata Yaya menetesi luka Ferrado dengan obat merah. Ferrado hanya menatap Yaya sambil terus tersenyum. Padahal dia yang luka, kenapa istrinya yang seperti kesakitan? Bahkan dia sampai meringis mengobati luka Ferrado. Padahal Ferrado merasa biasa saja. Sakit ya, Bi, kata Yaya meniup pelan tangan Ferrado yang sudah dia tetesi dengan obat merah. Bahkan air matanya jatuh seolah dia ikut merasakan sakit. Hei, kenapa nangis? Kan yang luka tangan, Bi, kata Ferrado menghapus air mata Yaya. Yaya sedih, gara-gara Yaya Bi jadi begini, kata Yaya menyesal. Udah, gak perlu disesali, semua udah terjadi, kata Ferrado tersenyum lembut dan mengecup kening Yaya. Yaya sudah selesai mengobati luka Ferrado. Yaya ambilin Bi baju ganti dulu ya, kata Yaya lembut. Fernando mengangguk. Yaya membantu Ferrado memakai kembali bajunya. Setelahnya Ferrado duduk bersandar di kepala ranjang. Yaya membawakan Ferrado segelas kopi. Makasih sayang, kata Ferrado meniup lalu meminum kopi buatan Yaya dan meletakkannya di atas nakas. Yaya naik ke ranjang dan langsung memeluk Ferrado lalu bersandar di dada Ferrado. Sejenak mereka saling diam, sedangkan Ferrado mengelus kepala yang berada di pelukannya. Bi, jangan marah lagi, Yaya takut, kata Yaya menatap Ferrado sambil tiduran di pelukan hangat suaminya. Kamu takut Bi kasarin ya, sayang, kata Ferrado bertanya. Yaya menggeleng. Lalu, kata Ferrado menatap Yaya. Yaya takut kalau Bi marah, maka nanti Bi akan berubah, kata Yaya sendu. Berubah gimana? Kata Ferrado mengelus pipi Yaya yang tengah menatapnya. Yaya takut nanti Bi nggak bakalan sayang lagi sama Yaya seperti biasanya. Yaya takut Bi berubah, gak perhatian dan cinta sama Yaya lagi. Yaya gak bisa hidup tanpa Bi. Yaya udah terbiasa Bi di samping Yaya. Bi selalu ada saat Yaya lagi butuh. Dan Bi kasih Yaya perhatian yang gak pernah Yaya dapetin dari orang lain. Bi gak pernah marah sama Yaya dengan segala kesalahan yang Yaya buat. Yaya takut kalau Bi ninggalin Yaya. Kata Yaya begitu sendu, dan dari mata Yaya, Ferrado bisa melihat bahwa Yaya benar-benar sungguh-sungguh mengucapkan kata-kata itu. Bi gak bakalan marah sama kamu, kalau kamu gak melampaui batas sayang, kata Ferrado mengelus kepala Yaya. Jadi, tadi Yaya udah melampaui batas, makanya Bi marah, kata Yaya bertanya. Ferrado mengangguk. Yaya janji gak bakalan gitu lagi, Bi. Maaf, kata Yaya menyesal. Sekarang Bi pengen nanya sama kamu. Misalkan Bi yang meluk wanita lain apapun itu alasannya. Apakah kamu gak marah? Atau kamu bisa menerima alasan kenapa suami kamu meluk wanita lain? Kata Ferrado bertanya. Yaya menggeleng. Nah, seperti itu yang Bi rasakan sayang, kata Ferrado mengecup kening Yaya. Tapi Yaya janji Bi, Yaya gak bakalan kayak gitu lagi, kata Yaya bersungguh-sungguh sambil memegang tangan Ferrado. Fernando hanya tersenyum lembut. Bi percaya kan? Kata Yaya menatap Ferrado. Iya, Bi percaya. Tapi ingat, jangan melanggar kepercayaan Bi untuk yang kedua kalinya. Kata Ferrado memeluk Yaya lalu menyelimuti Yaya. Sekarang kita tidur ya sayang, udah malam, kata Ferrado mengelus kepala Yaya. Tengah malam Yaya bangun. Saat Yaya membuka mata, Yaya kembali memeluk suaminya erat. Ternyata kalau tengah malam kamar mereka kelihatan horor, apalagi lampu utamanya juga dimatiin, dan yang hidup hanya lampu tidur kecil saja di atas nakas. Menatap ke sekeliling ruangan membuat Yaya bergidik ngeri. Yaya mencoba memejamkan kembali matanya, tapi tetap tidak bisa. Yaya mengelus perutnya. Dia sangat lapar karena dari tadi sore dia belum makan, dan tadi mereka juga melewatkan makan malam. Yaya menatap Ferrado yang masih tertidur pulas. Sebenarnya Yaya tak ingin mengganggu tidur nyenyak Ferrado dengan membangunkannya. Tapi jika pergi ke dapur sendiri, Yaya nggak berani. Karena dia terlalu takut. Bi,
kata Yaya membangunkan Fernando. Kata Fernando mengeratkan pelukannya. Pi, bangun, kata Yaya kembali membangunkan Fernando. Tidurlah sayang, masih tengah malam, kata Fernando tanpa membuka matanya dan mengelus kepala Yaya kembali. Yaya lapar, Pi, kata Yaya menatap Fernando. Fernando membuka matanya. Kamu lapar, kata Fernando merasa bersalah karena lupa mengajak istrinya makan dulu sebelum tidur. Fernando bangun. Pi mau kemana? Kata Yaya memeluk lengan suaminya. Katanya kamu lapar, biar Pi ambilin makanan, kamu tunggu di sini. Kata Fernando hendak pergi. Gak mau, kata Yaya memeluk lengan suaminya erat. Fernando menatap Yaya heran, namun seketika Fernando tertawa keras. Bersambung.